Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Christian. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan beberapa pemaparan sebagai perwakilan dari Dinas Perhubungan mengenai penilaian yang dikeluarkan oleh salah satu platform asal Australia, yaitu Travel Bonds, yaitu mengenai penilaian terhadap maskapai Lion Air dan Wizz Air. Seperti yang telah kita ketahui, platform asal Australia, yaitu Travel Bonds, merilis laporan terkait pelayanan maskapai penerbangan yang ada di dunia dalam laporan yang bertajuk The 2022 Airline Index, yang didasarkan pada survei kepada para pelaku perjalanan. Lion Air dinobatkan sebagai maskapai terburuk dengan skor 0,72. Berdasarkan data, Lion Air memiliki tingkat ketepatan waktu di angka 42,27% dengan tingkat pembatalan 34,43%, 1/5 untuk makanan dan hiburan di dalam pesawat, serta 2/5 untuk kenyamanan dan layanan staf. Di bawah Lion Air ada Wings Air yang memiliki tingkat ketepatan waktu sekitar 49,78% dengan tingkat pembatalan 20,63%, 1/5 untuk makanan dan hiburan dalam pesawat, serta 2/5 untuk kenyamanan kursi dan layanan staf. Adapun respon yang telah kita terima dari perusahaan terkait, yaitu dari Lion Air Group, yang diwakili oleh bidang corporate communication strategic of Lion Air Group. Lion Air dan Wings Air akan terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, sejalan menjalankan perbaikan secara bertahap agar tetap mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat, pebisnis maupun wisatawan, dan juga untuk memperlancar konektivitas antar daerah serta berkontribusi terhadap percepatan perekonomian yang ada di Indonesia. Serta Lion Air dan Wings Air akan terus berusaha untuk memperbaiki serta mempertahankan tingkat ketepatan waktu ataupun on time performance, serta mempersiapkan ke level ketepatan waktu sebagai operasional terbaik. Lalu adapun kami melihat survei yang dikeluarkan dari Travel Bonds sangatlah bias dan juga kurang kredibel, jelas berbeda dengan beberapa lembaga pemeringkat yang terkenal seperti contoh dari London, Inggris, yaitu Skytrax. Menurut kami penilaian dari Skytrax lebih fair karena setiap tahun mereka juga mengeluarkan hasil penilaian dan maskapai dari Ethiopia, yakni Ethiopian Airlines, mendapat penilaian sebagai maskapai bintang 5 dan menurut kami cukup fair dengan pendataan yang sudah ada. Serta maskapai dari Indonesia, Garuda Indonesia juga memperoleh bintang 5 dari Skytrax, sedangkan LCC ataupun Low Cost Carrier Citylink Indonesia yang merupakan anak usaha dari Garuda Indonesia mendapatkan peringkat 4 untuk kategori maskapai LCC. Demikian juga AirAsia menyabet Best LCC sedunia dari Skytrax secara 7 kali berturut-turut, padahal AirAsia sendiri menjadi bulanan dari penilaian Travel Bonds. Oleh karena itu, ketika Travel Bonds menilai Lion Air, AirAsia hingga Ryan Air masuk ke dalam maskapai terburuk, menurut kami tidaklah tepat. Ini mengingat karena maskapai-maskapai ini adalah maskapai yang menguasai bangsa pasar di negara masing-masing, dan mereka pun sukses meraup pendapatan dalam usahanya sehingga sematan sebagai maskapai terburuk di dunia menurut kami tidaklah tepat dan jauh dari kenyataannya, karena nyatanya mereka masih terus beroperasi secara normal tanpa adanya hambatan ataupun penurunan jumlah penumpang. Argumen-argumen ini perlu dikupas agar pengguna jasa transportasi udara di Indonesia tidak mengambil kesimpulan yang salah dan menghakimi maskapai kita sendiri, dan juga banyak badan yang mengatur serta mengawasi dan juga pemerintah yang bisa mengontrol malpraktek maskapai di Indonesia bila operator maskapai ngawur ataupun keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan. Karena di Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengikat, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yang diantaranya menyertakan hak kompensasi untuk penumpang yang mengalami delay di atas 3 jam sampai dengan 6 jam ke atas, berupa snack hingga hak untuk menginap gratis yang dibiayai oleh maskapai apabila penumpang tersebut mengalami keterlambatan ataupun delay. Serta uh, untuk kalian juga kami ada beberapa pesan untuk maskapai, untuk masyarakat, maksud saya untuk masyarakat, sekiranya untuk tidak hanya mempercayai dari salah satu lembaga survei saja, sekiranya untuk membaca beberapa lembaga survei seperti Skytrax, lalu kita memberikan komparisi terhadap penilaian-penilaian untuk maskapai yang ada di Indonesia maupun di dunia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.